Kalau dari gestur ini sudah siap menangkal gerakan radikal begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita kumpulkan informasi-informasi yang mulai beredar di masyarakat, ini katanya semakin dekat, semakin masuk ke dalam masyarakat. Beberapa modus juga mereka ambil untuk apa katakanlah mengambil sumpah atau mengucap janji bahwa individu tertentu memang bergabung dengan kelompok radikal tertentu, Pak. Iya, jadi kalau kita bicara tentang radikalisme, hari ini memang menarik. Jadi kemarin ada organisasi internasional yang kebetulan saya diundang juga, yang namanya Mother School Without Borders. Mother School Without Borders. Mother School Without Borders dilakukan oleh pemerintah Austria. Kita datang, ternyata ibu-ibu sudah sangat menyadari perannya bagaimana mengawasi anak-anak di level sekolah. Dan ini saya kira cukup menarik karena ternyata kita pun baru tahu ternyata banyak ibu-ibu Indonesia yang bergabung ke sana. Dan sudah dilakukan kemarin itu di Jember dan di sukses. Jadi mengembalikan fungsi ibu sebagai orang yang terdekat dengan anak. Ini saya kira kalau dengan topik ini pas karena saya kemarin mengikuti itu. Apa saja yang dilakukan para ibu-ibu ini tentunya untuk mencegah radikalisme ini di level apa ya Pak kalau boleh tahu? Anak-anak dari SD, SMP, SMA Sebetulnya yang kemarin dari yang saya dapatkan bahwa dari anak-anak mulai dia sekolah, mulai dia bermain itu perlu dekat dengan orang tuanya. Problematikanya bahwa radikalisme itu timbul itu dalam keseharian yang terjadi. Jadi kalau kita lihat kembali bahwa radikalisasi itu prosesnya pertama radikalisasi itu komunitas. Yang kedua kita lihat identifikasi diri. Seorang menjadi radikal itu biasanya dia menempatkan dirinya pada posisi apa. Dan untuk anak-anak usia sekolah itu juga menjadi penting dia menempatkan dirinya seperti apa. Baru indoktrinasi. Kemudian indoktrinasi itu adalah dia menempatkan seperti apa, saya mau ikut aliran seperti apa. Baru kalau itu kemudian dia menjadi radikal, baru mereka melakukan aksi. Itu yang kita sebut jihadisasi. Ya. Ini mengerikan, tadi Anda mengatakan saya garis bawahi begitu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah kami memiliki gambar begitu yang sudah masuk ke redaksi Netizen News. Ini merupakan video yang perlu dikonfirmasi tentunya oleh BNPT mengenai apa ya namanya pengambilan sumpah atau pengambilan janji. Teman-teman bisa diputarkan mengenai video amatir yang ini dilakukan di sebuah tempat ibadah begitu dan juga siang bolong. Kita akan lihat. Kalau kita lihat tadi dilakukan diasumsikan di tempat ibadah begitu siang bolong tanpa ada embel-embel atribut apapun mencerminkan gerakan radikal apapun. Tapi kalau kita mendengarkan secara teliti bahwa Anda menyatakan setuju untuk bergabung dalam sebuah kelompok radikal tertentu dan juga kembali ke jalan yang benar, apapun yang menghalangi Anda untuk menuju ke jalan yang benar patut dihancurkan. Bisa dikonfirmasi Pak? Jadi ini saya paham. Kalau kita melihat itu merupakan kegiatan yang lalu. Jadi kalau kita bicara tentang radikalisme ini sebetulnya cerita panjang. Kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi pada hari ini, itu merupakan rangkaian cerita lama. Jadi kalau kita mundur tahun 49, 48 sebetulnya Kartosuwiryo itu ideologinya komunis. Jadi dia sekolah di sekolah NIAS, Nederlandse Indische Artisan School, sekolah kedokteran. Kemudian yang begitu disiplin dibuka di lemarinya, ternyata ideologinya komunis. Dia dikeluarkan di sekolah itu, kemudian betapa cepat dia merubah ideologinya, kemudian dia ingin mendirikan negara Islam pada tanggal 7 Agustus tahun 49. Kemudian panjang cerita sampai tahun 79 itu baru terbukti ternyata ideologi ingin mendirikan negara Islam Indonesia itu ternyata tetap ada. Yaitu dengan indikatornya bahwa
saat itu belum banyak orang tahu, itu dengan terbunuhnya Rektor UNS tahun 79 yang namanya Dr. Parmanto MA. Itu terbunuh karena beliau mempresentasikan tentang ideologi Darul Islam dulu sebutannya, tentaranya Tentara Islam Indonesia, kemudian pasukannya disebut Komando Jihad dan lain sebagainya, itu akan berubah menjadi Jamaah Islamiyah. Kemudian karena itu dia dibunuh, kemudian yang membunuhnya pun itu dari kelompok mereka, namanya Hasan Bau, itu kemudian juga dibunuh. Kemudian kita lihat pada tanggal 11 Maret tahun 81, itu kita lihat ada penyerangan markas di Cecendo. Itu juga ideologinya sama dengan yang hari ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian kita ingat lagi tanggal 11, tanggal 28 Maret kembali terjadi pembajakan pesawat Woyla dari Palembang menuju Medan yang dipiloti oleh Herman Rante. Itu pun tetap dengan tujuan yang sama, walaupun alih-alih dia minta untuk tebusan 1,5 juta US dollar dan minta semua tahanan politik dilepas. Tetapi tujuannya kembali ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian ini pecah tahun 93 dengan berpisahnya antara NII, Anjengan Mas Duki dan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir dengan dihadapkan dua pilihan. Kalau ingin mendirikan negara Islam Indonesia, artinya khilafah Islamiyah lokal, maka masuklah dalam NII. Tapi kalau ada suatu pergolakan yang sedang terjadi saat itu, mau mendirikan daulah Islamiyah yang lebih luas, ayo kita perang. Kita lawan itu Afghanistan menuju Rusia. Jadi sebetulnya panjang sekali ya, Sebenarnya begitu panjang gerakan-gerakan sekali radikal di gerakan. Indonesia. Tapi kita berbicara kembali ke hari Ya, ini, begitu ke yang hari patut ini. diwaspadai, Oke. begitu Pak Hamidin. Yang kita dapatkan informasi bahwa memang sudah mulai menyebar, yang tadi Anda juga saksikan pemirsa, video-video ini sudah memasuki begitu rumah ibadah itu begitu dekat dengan kehidupan seharian kita. Berdasarkan data dari BNPT, apakah Anda sudah mengamati sebaran-sebaran gerakan radikal ini kemana saja, dan yang paling masif, yang paling diwaspadai itu umur-umur atau generasi-generasi yang usia berapa, Pak Hamidin? Jadi ini sebenarnya kembali tadi dari tujuan mendirikan negara Islam Indonesia itu yang aktual pada akhirnya itu 21 organisasi. 21 organisasi, 7 diantaranya yang tadi menyatakan berbayat dengan ISIS. Itu berbayat dengan ISIS. Ada 7 organisasi. Kemudian 7 organisasi ya? ya? Di antara 7 itu sekarang yang sangat aktif tinggal 3. Sangat aktif, artinya bukan mereka tidak, ini sel itu tidak pernah berhenti. 3 itu masih terafiliasi dengan ISIS juga? Masih terafiliasi, jadi nyata-nyata bersumpah berbayat mendukung ISIS. Dia sebutlah istilahnya berbayat ya? Berbayat. Bayat itu kalau dari terminologi kata sumpah. Terminologi sumpah setia begitu ya. Kemudian apa yang terjadi bahwa dari kita sebutkan saja 3 itu adalah dulunya Abu Bakar Ba'asyir pada posisi paling atas, kemudian Aman Abu Rahman, dan yang ketiga kelompok Mujahidin Indonesia Timur Santoso. Sekarang yang aktif di lapangan adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur, sementara doktrin-doktrin yang dilakukan oleh kedua di atasnya itu tetap berjalan sampai hari ini. Nah, modus doktrin ini seperti apa sih, Pak? Bisa dijelaskan tidak berdasarkan pengamatan BNPT tentunya? Jadi begini, yang perlu kita garis bawahi bahwa hasil penelitian daripada motivation on root causes of terrorism yang dilakukan oleh BNPT terhadap 147 responden kalangan muda, ternyata 47,3% itu usia yang poten to be radikal, itu adalah kelompok umur 18 sampai 30. Usia Jadi, sangat produktif ya? Usia sangat produktif. Baru kelompok kedua adalah usia yang usia dari 21 sampai 40. 21 sampai 40. 21 30, 21 sampai 40. Ini kelompok yang radikal, artinya usia-usia yang sangat produktif. Dalam terminologi psikologi disebut masa Sturm und Drang, di mana orang dalam posisi pancaroba, dalam terombang-ambing, saat itu dia masuk. Tetapi saya ingin menjelaskan di luar konteks anak muda ini, sebetulnya ada yang juga poten to be radikal, walaupun dia tidak radikal lagi. Katakanlah seseorang yang habis menjalani hukuman karena dia dulu terlibat dalam kasus teror. Kita ketahui bersama bahwa kelompok teroris ini dia tidak pernah mau menggunakan identitas single identity. Misalnya dia tidak punya, tinggalnya di Grogol, dia tidak akan pernah punya KTP Grogol. Karena prinsip dalam amaliyah, di mana mereka berada, mereka mau menghilangkan identitasnya. Sehingga kita lihat misalnya satu pelaku teroris bisa aliasnya 7, 8, paling tidak 5. Ya? Baik. Karena persoalannya begitu dia bebas, maka dia tidak bisa memiliki identitas sama sekali. Karena apa? Selama ini dia hilangkan. Katakanlah dia punya istri, maka kartu keluarga sebagai dasar orang untuk membuat KTP itu melekat pada
orang tua, mertuanya. Tapi ini menyebar memang, maksudnya seluruh di Indonesia atau di kawasan tertentu saja? Ini saya mengambil beberapa sampel dalam beberapa minggu belakang saya menemukan hal itu. Jadi orang ini pertama dia sudah terkucil. Terkucil dari lingkungannya karena ada stigma bahwa dia mantan teroris. Padahal dia sudah ingin berbuat baik. Program deradikalisasi berjalan pada dia. Tapi bagaimana Pak? Saya satu dikucilkan oleh warga. Yang kedua, saya tidak punya KTP. Mau mengurus KTP, saya tidak punya kartu keluarga. Mau punya SIM, syaratnya harus ada KTP. Sehingga saya harus diam di rumah. Ini yang kita sebut orang dalam kekosongan. Orang yang dalam kekosongan ini rawan justru sekali potensi kembali untuk direkrut oleh oleh kelompok radikal untuk menjadi kembali ke dunianya. Jadi untuk menangkal tadi bentuknya komunikasi, deradikalisasi pun ya. setelah ketika itu tetap harus berlanjut, dijalankan, didampingi begitu. Dan itu yang dilakukan oleh BNPT, kita secara aktif mendampingi mereka-mereka yang telah artinya ideologinya sudah kembali ke jalan yang benar dan itu kita bimbing. Dan juga tadi sangat inspiratif ya dengan pertukaran informasi dengan Rusia bahwa ada sejumlah ibu-ibu Austria yang menggalakkan ibu-ibu sebagai tentunya penjaga di rumah yang paling dekat dengan anak untuk mencegah radikal atau gerakan-gerakan radikal masuk ke dalam otak mereka dan justru membuat persepsi yang negatif dan akhirnya malah bergabung dengan kelompok-kelompok radikal tertentu. Baik, terima kasih Pak Midin sudah berbagi inspirasi di studio Medsos Netizen News.